Oke, teman-teman, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita berkumpul di bawah pohon yang rindang ya, di rumah kebunnya Bung Donatus. Ini Bung Don punya rumah kebun. Kali ini saya ditemani Bung Noel, seorang wartawan senior. Yang di sebelah sana Bung Don, sama juga wartawan senior. Nah, dan yang lebih istimewa yang baju kuning ini. Dengan celana teman-teman semua yang baju kuning ini anak muda yang sangat energik dan potensial. Beliau mungkin semua kita udah kenal lah namanya, beliau namanya Bung Heri. Nah, Bung Heri ini kemarin ikut kontestasi di pemilihan legislatif tingkat provinsi di Nusa Tenggara Timur ya, Bung Heri. Nah, kesan-kesan Bung Heri setelah ikut kontestasi ini bagaimana ini? Ada yang enak-enak kah atau bagaimana? Enak, seru lah, Pak. Seru. Jadi saya baru ikut pertama kali dalam politik ya. Terjun langsung jadi caleg DPR Provinsi NTT kemarin ya. Caleg saya dapat urutan nomor 2. Suara ya hampir 11.000. Tapi serunya yang pertama ini saya banyak dapat teman baru. Kemudian yang kedua, saya juga bisa mengenal keluarga gitu. Gara-gara politik kita bisa tahu di mana tempat tinggalnya keluarga kita di seluruh Manggarai Raya. Gara-gara politik. Jadi kalau tidak politik mungkin kita tidak akan bisa kunjung. Tapi gara-gara politik kita bisa kunjung keluarga kita ada di mana-mana. Bisa di pelosok-pelosok mana gitu. Gara-gara politik juga. Kemudian ada juga hal yang paling serunya itu gara-gara ikut politik ini kita bisa tahu ada orang yang culas, ada orang yang penipu. Lengkap lah. Gara-gara politik. Jadi memang dalam politik itu hati-hati ya, Pak. Hati-hati. Ya, gitu ya. Ya, hati-hati. Tetapi untuk menghadapi itu semua kita enjoy aja. Senang aja toh. Senang aja jadi seru lah, seru. Banyak dapat teman baru. Sangat seru. Begitu, Bang. Saya bisa keliling Manggarai, bisa tahu topografi Manggarai per wilayah itu seperti apa. Begitu. Dan yang paling enak itu kita bisa berbicara depan banyak orang, kampanye. Ya, menjual ide-ide kita gitu. Jadi kalau saya kemarin itu turun langsung, kumpulin banyak orang berkampanye, menjual ide, gagasan. Kemudian berdialog dengan mereka. Itu cara saya. Begitu. Dan saya happy itu. Seru-seru lah. Oke. Mungkin ada 1 tahun berkeliling, Kesa. 1 tahun ya, 1 tahun berkeliling Manggarai kan kita hanya mendapat informasi dari video-video yang di-share ke sosial media gitu kan. Sepertinya Kraing mengembangkan nafas politik riang gembira gitu karena menyertakan artis-artis bernyanyi-nyanyi di kampung-kampung. Kira-kira apa dasar pemilihan itu? Pola berpolitik seperti itu. Ya, begini. Kadang-kadang kalau kita terlalu resmi menyampaikan ide atau gagasan itu orang tidak masuk ya. Tapi kalau kita bawa dengan suasana gembira sambil bernyanyi, itu bisa masuk. Iya. Begini Om Noel, jujur aja, masyarakat Manggarai itu khususnya ACK yang di kampung-kampung haus akan hiburan. Gitu, haus akan hiburan. Saya datang itu membawa kegembiraan. Jangan dulu berpikir ya pileg lah pemilihan. Kita bergembira. Kemudian sembari bergembira itu saya memberikan wawasan. Ya, jujur aja selama kampanye itu saya kampanye tentang lingkungan. Ya, Laudato Si 2015 ya Laudato Si ya. Ensiklik baru sekarang Laudate Deum yang baru. Laudate Deum. Jadi merawat alam. Ya. Saya banyak memberi informasi kepada mereka untuk menjaga alam. Ya. Kalau alam rusak, kita mau buat apa aja tidak bisa. Ya, kita mau ngomong tentang ABC, tapi kalau alam rusak ya kita ngomong pendidikan.
Ya, makanya kita ngomong pendidikan. Tapi kalau alamnya rusak, tidak ada air minum. Anak-anak pagi-pagi pergi timba air 10-20 kilo untuk air minum baru pergi sekolah gitu loh. Capek. Udah capek pergi cari Udah air. capek air, pergi cari air gitu loh. Karena itu jaga alam baik-baik. Gitu. Dengan alam yang ada dengan bagus kita bisa hidup. Saya kampanyenya itu Harus dirawat. dengan kegembiraan sambil bernyanyi bergoyang. Nanti masuknya enak. Itu makanya saya membawa artis-artis untuk menghibur mereka. Karena demokrasi itu kan pesta. Iya, pesta demokrasi toh. Artinya bergembira sambil bernyanyi. Jangan ada muka merengut-merengut. Tidak, Iya. jangan ada muka merengut. Iya, namanya kontestasi. Kontestasi, Iya. pesta. Jangan Gembira. ada yang sedih. Jangan ada yang sedih. Iya. Pestanya sekali dalam 5 tahun. Itu Om Noel. Jadi untuk bisa masuk ke beberapa pesan inti itu kita harus menciptakan suasana yang gembira dulu. Iya, yang gembira. Baru ya Enak, beberapa poin penting yang mungkin bisa dicerna oleh masyarakat sederhana ya kita masukkan. Kadang-kadang terlalu serius, kita terlalu serius dengar juga orang tidak akan perhatikan dengan baik. Tunggu apa lagi depan nih, ay. Tapi kalau dengan canda, gembira sambil bernyanyi, enak. Orang udah serius jalanin hidupnya. Iya. Datang lagi Serius dari kita. Mereka udah bekerja pagi di kebun, datang dengan serius. Saudara-saudara, ini menurut tadi dengan gembira. Iya. Saya nanggapi sedikit. Dengan begitu nanti Ya, Om bisa. Noel, orang tidak bisa melupakan. Wih, waktu dia datang lain. Ya, gitu. Kalau saya komentar sedikit kan, kisah ini sebenarnya sudah menebar dan menangkap nilai. Dia sudah menangkap nilai, Kalau orang filsafat ya ngomong. dia sudah ungkapkan sendiri tadi. Lagi Bagaimana sudah belajar teologi. nilai kali. kekeluargaan itu dia dapatkan Eh, karena momen pemilu ya. Jadi dia kunjung dari rumah ke rumah bertemu keluarga. Karena memang kita orang Manggarai itu kan lingkaran keluarganya itu makin kita bersosialisasi, makin kita temu banyak orang. Dia sudah menangkap nilai itu dan sudah menebarkan gagasannya. Dan tugas selanjutnya yang saya mau tanya kan kira-kira bagaimana merawat itu. Kan dia menceritakan dalam merawat alam. Gitu. Oh ya. Bagaimana merawat nilai sosial itu. Ide yang dia sudah tangkap oleh banyak orang tadi yang nomor 2 ya. Dalam peroleh suara. Ya, ya. Tidak berarti dia gagal, dia sukses. Ya. Oke, Om Don. Jadi begini Om Don. Gini. Gimana nanti Gini. kisah merawat Oke. nilai-nilai itu? Jadi begini. Selanjutnya. Kemarin itu saya kampanye tentang lingkungan ya. Tema kampanye saya itu menjaga alam, ya, tempat rumah, tempat tinggal kita ya. Itu nanti bisa dicek di website laporheribaben.com. Di situ ada visi misi apa program-program per tema lingkungan. Oke, sekarang saya tidak jadi DPR karena urutan nomor 2 perolehan suara 11.000 tidak jadi DPR. Bagaimana program itu? Saya tetap laksanakan, Pak. Ya, saya tetap laksanakan. Saya udah sekarang di Jakarta, saya sudah konsultasi dengan beberapa orang. Nanti saya buat LSM tentang lingkungan ya, LSM tentang lingkungan. Kita akan laksanakan program-program itu nanti dengan LSM yang akan kita bangun. Kemudian yang kedua, saya sudah mulai kunjungin. Saya akan kunjungin tempat destinasi yang saya pernah kampanye kemarin. Saya sudah mulai kunjungin. Nanti sampai di dalam juga saya akan kunjungin lagi mereka ucapan terima kasih. Pertama ucapan terima kasih, minta maaf bahwa tidak bisa tercapai keinginan kita selama ini ya. Cita-cita kita bersama tidak bisa tercapai. Tetapi jangan putus asa. Dan nanti di luar itu saya ada buat LSM. Kalau Bapak Ibu berminat ikut ya silakan. Saya akan tetap kunjungi. Seperti itu, Pak Donatus. Kira-kira kalau kita mengevaluasi lebih jauh berarti perjuangan Kesa itu sebenarnya sudah ada ya. Apakah dia sukses dalam politik ya tetap laksanakan dengan media lainnya seperti LSM tadi. Toh nanti lolos di politik juga menjadi satu kekuatan yang lebih bagus lagi ya. Karena itu tadi tetap merawat dengan cara lain seperti LSM. Ini iya, lingkungan sekarang jadi masalah utama di dunia ini. Ya. Saya lihat kan bencana alam, kekeringan. Ya. Dulu beberapa sungai waktu kecil tuh, Sungai Weces itu airnya banyak, sekarang sudah tidak ada. Kemudian dulu air itu tidak pernah kekurangan di Ruteng. Sekarang ada yang pakai jam-jam sudah di Ruteng. Bayangkan,
Rutenya hutannya besar di atas itu loh, pakai jam-jam lagi. Ada yang tidak ada air lagi, macet lagi. Macet lagi. Jadi ya, Zaman kita kecil dulu gali 2 meter udah dapat ya, air. nah, ya. Sekarang sudah begitu. Jadi pekerjaan tidak boleh ditunda, Om. Misalnya begini, tidak boleh tunda 5 tahun lagi baru saya mau coba lagi jadi DPR baru saya laksanakan nanti. Ya. Tidak bisa. Kalau tunggu sukses dulu. Oh, tidak bisa. Kita laksanakan sekarang gitu loh. Kita Makanya tarik, saya mau mengajak krain mereka. Om Julio, ikutin bareng. kita tarik mundur sebentar nih. Iya, Supaya- boleh. Tarik mundur sebentar supaya alurnya pas nih. Ya. Krain kan sebelum terjun ke pileg kemarin, pemilu legislatif kemarin kan dikenal sebagai pengusaha di ibu kota. Iya. Nah, untuk selanjutnya gimana? Maksudnya, Putusan pilihan Krain untuk melanjutkan karir, apakah masih akan Usaha melanjutkan? masih jalan terus, Om Noel. Oke. Usaha masih jalan terus. Usaha di Jakarta masih jalan terus. Itu kan ada staffnya, ada apa segala macam gitu loh. Kemudian saya nanti akan menetap di Ruteng. Oh, sudah putuskan untuk Udah menetap di Ruteng. Ya, karena sudah terjun di dunia politik, kemudian ada kewajiban menjaga alam apa yang saya omong waktu kampanye dengan LSM nanti saya buat, sudah terjun di dunia politik ya saya harus ada di dalam. Apalagi target 2029 saya mau fight lagi di dunia politik. Jadi saya harus bersama masyarakat di sana. Supaya orang bisa kenal saya itu seperti apa. Iya. Iya, kenal saya itu seperti apa. tapi ada yang menarik lagi, yaitu Kesa ini sudah mulai dengan tarik suaranya, ya. Potensi suaranya begitu bagus. Ini potensi untuk bagaimana hal itu merangkulan muda ya, Jadi begini. merangkulan muda, ya. Suara yang khas, yang langka dan sangat disukai sebenarnya. Begini Kesaron tahu saya kan, di Tahu Senari lah, dulu ya. toh. Lomba pop singer dari kelas 1 sampai kelas 6. Setiap tahun yang menang siapa? Yang menang Heri Baben terus. Bagaimana? Benar apa salah? Lomba pop singer. Jadi sebenarnya hobi saya itu menyanyi. Saya tidak hobi minum tua. Tidak. Saya tidak hobi rokok. Tidak, hobi saya menyanyi. Itu bagian dari penyaluran hobi. Ya. Yang kebetulan begini, enaknya ceritanya gini. Ketika saya pergi kampanye ke masyarakat, dicolol deh awalnya, dicolol kampanye ke masyarakat. Kakak Rensi Ambang nyanyi, semua nyanyi, artis-artis nyanyi. Tiba-tiba ada satu bapak itu minta, boleh tidak anak saya nyanyi? Oh boleh. Ketika anaknya nyanyi, suaranya bagus sekali. Dan saya minta Kakak Rensi Ambang dan Steny Arutama untuk buat video klipnya, siapkan lagunya Stocking Dicolol. Itulah si Kenji sekarang. Kemudian saya melihat banyak sekali anak Manggarai yang punya bakat nyanyi. Banyak sekali. Tetapi tidak punya media untuk promosi. Akhirnya saya panggil Kakak Rensi dan Steny mereka. Kita harus bantu mereka ini. Sehingga di SMA Setia Bakti kami, waktu kunjungan ke SMA Setia Bakti, kami ambil 2 penyanyi dari sana. Kemudian sudah ada di YouTube sekarang. Nah, kemudian ada si Devra dari Mukun. Ya, ada Devra dari Mukun. Sudah 3-4 dengan Kenji. Nanti saya pulang ini, kami akan mengunjungi satu anak yang suaranya bagus. Tapi disabilitas ya, suaranya bagus. Nanti kita akan promosi. Saya sudah ngomong sama Steny Arutama untuk naikin. Orang Manggarai itu di kampung-kampung itu banyak suara bagus. Setiap rumah punya karaoke. Setiap rumah punya karaoke. Suara bagus-bagus. Tetapi tidak punya media untuk promosi. Kami datang bantu mereka buat video klipnya, nyanyi di studio, buat video klipnya, masukkan di YouTube. Terserah nanti masyarakat nilai. Terserah tangan Tuhan yang akan menentukan. Pas orang Jakarta lihat, wih suara bagus, diambil seperti si Betran saat ini. Bagi kami hanya antar mereka ke YouTube aja, gitu. Suka nyanyi, hobi nyanyi. Sekalian juga promosi. Itu kan metode marketing juga tuh, Pak Don. Gratis. Oke Bang, lanjut. Oke teman-teman, ya itu kita sekilas bincang-bincang dengan Bung Heri, seorang politisi muda yang potensial dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur ya. Kita berharap ke depannya bahwa Bung Heri akan lebih berkembang baik. Dan ada sisi baiknya. Dia seorang politisi yang memperjuangkan lingkungan hidup. Dan di sisi lain,
dia memperhatikan dan sekaligus memperjuangkan nasib anak-anak muda yang punya potensi bisa bernyanyi dengan baik. Ya. Kalau seandainya tadinya beliau ini tidak terjun ke dunia kontestasi seperti itu, Tidak menemukan hal-hal seperti ini mungkin dilupakan dengan kesibukannya. Tapi sekali lagi Bung Heri, terima kasih banyak dan sukses selalu ya. Pasti ya Bang, harus sukses dan harus gembira. semakin Oke teman-teman. Selamat siang.